Shalom, apa kabar kekasih Tuhan Yesus Kristus? Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai kita semuanya. Amin. Kali ini kita akan membahas kata pengantar dari kitab Bilangan atau Numbers yang saya kutip dari buku The Student Bible. Buku The Student Bible ini telah selesai saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan saat ini sedang direview oleh penerbit. Mohon doakan agar kiranya terjemahan saya lolos sehingga dapat diterbitkan dalam waktu segera, karena saya menilai isi buku ini sangat bagus dan sangat direkomendasikan untuk Anda baca. Banyak kejadian, peristiwa maupun mujizat di Alkitab terjadi di luar nalar kita, menunjukkan kebesaran Tuhan Allah yang di dalam ayat tertentu di Alkitab tidak dijelaskan secara rinci, tetapi di dalam buku The Student Bible dijelaskan terperinci dan sangat logis. Sekarang kita bahas kata pengantar atau introduction dari kitab Bilangan yang merupakan kitab keempat dari perjanjian lama di Alkitab. Bilangan atau Numbers, 40 tahun dalam kesengsaraan. Setelah petualangan bahagia berakhir tragis. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Bilangan 11 ayat 1. Ketika kitab Bilangan dibuka, orang Israel bergegas untuk sebuah petualangan besar. Akhirnya bebas merdeka dari rantai perbudakan. Mereka dituntun menuju tanah yang dijanjikan. Namun kitab diawali dengan sungut-sungut yang keras. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, hingga bertahun-tahun di gurun, semangat perjalanan mereka luluh. Orang Israel bertingkah seperti kehilangan tempat berlabuh. Tanpa henti, kitab Bilangan mencatat serangkaian sungut-sungut dan pemberontakan. 40 tahun berputar-putar. Pertama, keluhan mengenai perut. Orang Israel mulai merindukan rempah-rempah Mesir. Segera serombongan besar orang mendesak. Setidaknya 10 kali mereka mengecam dalam keputusasaan atau bangkit memberontak. Mereka merencanakan melawan pemimpin mereka dan mencela Tuhan. Pemberontakan menyebar kepada para imam, kepada pimpinan tertinggi pengintai militer, kepada keluarga Musa, dan akhirnya kepada Musa sendiri. Kitab berbahasa asli Ibrani memberi judul kitab ini bukan sebagai number atau bilangan dalam Alkitab berbahasa Indonesia, tetapi digurun, tanda kutip. Dan frase samar-samar ini mengungkapkan sedikit kegagalan orang Israel. Dikelilingi oleh berbagai bangsa-bangsa lain, mereka harus berjalan berbaris di bawah panggangan terik matahari di gurun yang penuh dengan ular, kalajengking, dan kekeringan. Bahkan hari ini, pengunjung yang datang ke gurun Sinai kagum bahwa bangsa itu bisa mengembara dalam waktu yang sangat lama. Perjalanan kaki melalui gurun seharusnya bisa ditempuh sekitar 2 minggu saja, tetapi ini membutuhkan hampir 40 tahun. Kitab Bilangan merentang tahun-tahun pengembaraan dan ujungnya di mana perjalanan diawali persis di tempat yang sama, di Kades, saat keyakinan orang Israel telah kandas. Dari sekian ribu orang yang meninggalkan Mesir, hanya 2 orang lelaki dewasa, yaitu Joshua dan Kaleb, yang berhasil memasuki tanah perjanjian. Sebuah perbedaan sejarah. Banyak sejarah-sejarah kuno terdengar sangat berbeda dari kitab ini. Mereka menceritakan kehebatan para pejuang perkasa dan para pemimpin tanpa celah. Dengan hampir membosankan, kitab Bilangan mempersembahkan lebih jauh dari gambaran sesungguhnya. Kitab ini menunjukkan gejala awal, penuh kemajuan, dan akhir tragis berupa rengekan dan ketidakyakinan. Bangsa Israel kehilangan rasa percaya diri bukan hanya kepada diri mereka sendiri, tetapi juga terhadap Tuhan. Sebagai akibatnya, seluruh generasi bangsa itu mati terkubur di sebuah semenanjung yang dikenal dengan nama Sinai. Berbagai referensi bagi tanda kutip pengembaraan gurun tiba-tiba muncul lagi dan lagi di Alkitab. Periode pemberontakan meninggalkan sebuah tanda yang tidak bisa disangkal lagi oleh orang Yahudi. Sebenarnya apa yang salah? Kitab Bilangan disediakan untuk memberitahu kita. Rasul Paulus menekankan bahwa kesalahan-kesalahan itu, tanda kutip, semuanya telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah dekat. Sebab itu,
Siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. 1 Korintus 10 ayat 11 sampai dengan 12. Bagaimana membaca kitab bilangan? Orang yang membaca langsung ke kitab bilangan sangat sering kebingungan atau kehilangan arah. Kitab dimulai penjelasan panjang mengenai sensus dan berlanjut pada daftar peraturan-peraturan dan ritual-ritual. Ini adalah catatan resmi dari sebuah bangsa, dan setiap kata memiliki signifikansi penting bagi bangsa Israel. Bayangkan bagaimana buku Yellow Pages atau catatan Kongres Amerika Serikat akan terbit ke publik 3000 tahun dari sekarang. Namun tidak seperti kitab Imamat, kitab bilangan tidak hanya mencakup penjelasan panjang ini. Lebih tepatnya, kitab ini berfokus pada cerita-cerita dengan hukum-hukum dan ritual-ritual yang membumbuinya dalam poin-poin tertentu. Cerita-cerita itu sangat memuaskan dan beberapa cerita tentang Bileam sangat luar biasa. Aksi-aksi pada kitab bilangan terdiri dalam 3 bagian. Yang pertama, pasal 1 sampai dengan 14 dimulai pada tempat yang sama di mana perjalanan atau Exodus berakhir, pada kaki Gunung Sinai. Yang kedua, pasal 15 sampai dengan 19 mencakup suatu periode 30 tahun masa pengembaraan gurun. Kesimpulan Musa pada pasal 37 mencatat 42 perhentian di gurun, tetapi tidak dijelaskan detailnya oleh kitab ini. Yang ketiga, pasal 20 sampai dengan 36 memperhatikan seluruh generasi baru Israel yang membuat persiapan akhir sebelum invasi. Ketika Anda membaca kitab bilangan, ini akan membantu untuk memiliki sebuah tema utama di pikiran Anda, seperti sungut-sungut dan pemberontakan. Lihatlah beberapa contoh persoalan ini. Perpecahan utama muncul pada pasal-pasal 11, 12, 13, 14, 18, 20, dan 21. Keseluruhannya terdapat 10 peristiwa. Perhatikan akibat dari setiap pemberontakan itu dan juga respon Allah. Dapatkah Anda menemukan kesamaan pengalaman orang Israel di dalam kehidupan Anda sendiri? Kitab bilangan juga menunjukkan kepemimpinan Musa dalam menangani masing-masing krisis. Sebuah ilustrasi atas keunggulannya. Lebih dari 80 kali kitab ini mencatat bahwa, tanda kutip, Allah berkata pada Musa. Lihat pada kualitasnya, bukan baik positif maupun negatifnya, yang membuat dia menjadi seorang pemimpin yang efektif. Beberapa bagian dari Alkitab juga sering merujuk kepada kitab bilangan. Beberapa mazmur historis seperti Mazmur 78, 105, dan 136 dituangkan kembali dalam bentuk puisi. Shalom, saya Andi Forman Tambunan, menyampaikan terima kasih Anda telah menyaksikan edisi YouTube dari Allah Perkasa Televisi Channel. Jika Anda berkenan, mohon Anda like, share, subscribe, dan tekan tanda lonceng agar Anda tetap terupdate dengan edisi-edisi selanjutnya dari Allah Perkasa Televisi Channel. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah memesan merchandise kaos yang saya kenakan sebelumnya seperti sekarang ini. Seperti saya sudah jelaskan pada beberapa episode sebelumnya, saya akan mengenakan merchandise kaos yang selalu berbeda pada setiap episode. Kali ini saya mengenakan kaos bertuliskan The Lord bless you and keep you, atau Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, yang saya kutip dari kitab bilangan pasal 6 ayat 24. Silakan Anda pesan dengan cara yang tertera pada layar Anda. Anda bisa mentransfer dana sebesar jumlah kaos dikalikan dengan Rp120.000 ditambah ongkos kirim dari Jakarta ke tempat Anda berada. Atau jika Anda tidak ingin repot mencari tahu ongkos kirimnya, Anda bisa melakukannya dengan COD atau cash on delivery, sehingga Anda bisa membayar ongkos kirim setelah barang tiba di tempat Anda. Jadi Anda cukup mentransfer dana untuk jumlah kaos yang Anda pesan dikalikan Rp120.000 dan Anda bayar sendiri ongkos kirimnya setelah pesanan tiba di tempat Anda. Kami sangat membutuhkan dukungan dana dari Anda untuk membiayai proyek pelayanan ini, namun bukan dengan cara meminta donasi tunai, tetapi melalui penjualan merchandise kaos. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Amin.